Halo semuanya, apa kabar nih kalian? Nah, kembali lagi sekarang di channel YouTube aku. Tentunya video kali ini aku membahas tentang tutorial lagi cara menggambar dengan menggunakan aplikasi Procreate. Tapi sebelumnya kalau kalian masih awam dengan aplikasi Procreate, aku sarankan kalian nonton dulu video aku tentang cara dasar memakai Procreate, nanti linknya ada di deskripsi ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sudah masuk ke tutorialnya. Di sini kita pilih dulu New Canvas dan untuk tutorial kali ini aku menggunakan kanvas dengan ukuran 1800 x 1800 pixel. Nah, kita masuk dulu ke cara membuat daun monstera yang paling mudah, yaitu cara pertama. Kita aktifkan dulu fungsi Drawing Guide, kita masuk ke menu Action lalu pilih Canvas, lalu klik Drawing Guide lalu masuk ke Edit Drawing Guide. Di sini kalian pilih yang Symmetry. Aku sudah sering jelaskan di video aku yang lain tentang fungsi dari Symmetry ini. Apapun yang kita gambar di sisi sebelah kiri akan tergambar juga di sisi sebelah kanan. Nah, setelah fungsi Symmetry aktif, kalian lihat ada garis lurus di tengah-tengah kanvas. Selanjutnya kita mulai menggambar sketchnya ya. Di sini aku menggambar bentuk seperti spade atau scope, dan di sini kalian boleh timpa berulang garisnya sampai kalian menemukan bentuk yang sesuai dengan keinginan kalian. Setelah itu masuk ke menu Layers lalu kita buat layer baru. Jangan lupa kalian aktifkan Drawing Assist pada layer ini. Kemudian turunkan opacity pada layer 1 atau layer sketsa. Kalau opacity-nya sudah turun, garisnya jadi terlihat samar-samar, jadi membuat kita gampang untuk menggambarkan garis di layer yang kedua. Nah, selanjutnya kalian gambarlah garis ikuti yang aku buat di video ya. Di sini karena simetri sudah aktif, kalian jadi hanya menggambar di satu sisi saja. Nanti di sisi yang lainnya akan otomatis tergambar juga. Kemudian selanjutnya kalian gambar bagian tangkai dari daunnya seperti ini. Setelah itu kalian masuk kembali ke menu Layers lalu nonaktifkan layer 1 atau layer sketch. Setelah itu kalian matikan fungsi Drawing Assist dari kedua buah layer tersebut. Proses selanjutnya gambarlah garis lurus di tengah-tengah daun monstera yang telah kita gambar sebelumnya. Setelah garis di tengah jadi, kita gambar kembali garis-garis di sebelah sisi kiri dan sisi kanan. Gambarlah garisnya mengikuti yang aku contohkan di video ya. Setelah itu gambarlah lingkaran-lingkaran seperti ini di tengah daun monstera. Lingkaran ini merupakan lubang-lubang yang biasanya terdapat pada daun monstera. Gambarlah lubang demi lubang dengan ukuran yang bervariasi. Letakkan juga gambar lubang-lubang tersebut pada posisi yang acak. Nah, usahakan pula gambar-gambar lubang tersebut tidak ada di posisi yang berdekatan. Setelah selesai, kita masuk kembali ke menu Layers lalu kita buat layer baru. Letakkan layer baru tersebut di bawah layer 2. Masuk ke palet warna lalu pilih warna hijau. Di sini kita akan mulai proses pewarnaan. Isilah seluruh permukaan gambar monstera dengan satu warna yang sama. Di sini aku menggunakan brush dengan efek gloss. Kalau kalian mau pakai juga brush seperti yang aku pakai ini, nanti aku akan taruh link website tempat aku membelinya di description box. Nah, di sini aku tuh suka banget pakai brush dengan efek gloss karena hasilnya itu tampak real. Tapi kalau kalian mau pakai brush andalan kalian juga tidak masalah. Nah, di sini aku juga menambahkan sedikit warna kuning supaya tidak terlalu terkesan monoton. Kemudian juga aku menambahkan warna hijau yang lebih tua supaya ada kesan bahwa gambar ini ada efek 3 dimensinya. Nah, supaya warna hijau yang tua tadi menyatu dengan warna hijau yang lebih muda, kalian bisa gunakan tool smudge. Selanjutnya dengan tools eraser, kita hapus bagian lubang dari daun monstera yang kita gambar tadi. Lalu di sini aku mau menajamkan garis-garis tulang dari daun monstera. Di sini aku memakai warna hijau tua. Gambarlah garis-garis tulang dari daun monsteranya perlahan-lahan seperti ini. Nah, jangan lupa kalian juga perlu menebalkan bagian garis di tengah daun monstera yang sudah kita gambar sebelumnya. Nah, sampai di sini sebetulnya gambar sudah bisa dibilang selesai. Namun supaya daun monsteranya lebih terlihat natural, kalian bisa mengaktifkan menu Liquify, lalu aplikasikan pada sisi-sisi luar daunnya supaya tidak terlalu terlihat simetri. Namun ketika kalian mengaplikasikan Liquify ini, jangan terlalu berlebihan karena nanti garisnya akan terlihat bengkok. Nah, sampai di sini gambar daun monstera yang pertama sudah jadi. Nah, kita lanjutkan menggambar monstera dengan cara yang nomor 2. Di sini aku masih menggunakan ukuran kanvas yang sama. Nah, untuk cara kedua ini sedikit lebih susah daripada cara yang pertama, namun hasilnya terlihat lebih natural. Pertama-tama kalian gambarlah garis seperti ini, jangan terlalu lurus ya, kalian buat agak sedikit melengkung. Kemudian kalian buat sisi daunnya satu persatu. Kita mulai dengan sisi sebelah kanan dulu ya.
Nah ini seperti biasa aku minta maaf banget kalau kalian pusing karena aku terbiasa memutar-mutar kanvasnya kalau menggambar. Nah lalu setelah sisi daun yang kanannya selesai, kalian lanjutkan dengan sisi yang sebelah kirinya. Nah sama seperti yang tadi, karena ini masih dalam bentuk sketch, kalian boleh menimpa berkali-kali garisnya. Setelah itu masuk ke menu layer, lalu buatlah layer baru. Jangan lupa turunkan opacity dari layer 1 atau layer sketch. Selanjutnya kita gambar garis-garis seperti ini. Kalian bisa mengikuti contoh yang aku buat di video. Garis-garis ini belum garis final ya, ini masih bisa dibilang garis sketch. Selanjutnya masuk kembali ke menu layer, lalu tambahkan layer baru. Kemudian kita mulai gambar garis utama dari daun monsteranya. Nah, kalian bisa menggambar garis sisi terluar dari daun monsteranya mengikuti yang aku contohkan di video. Gambarlah mengikuti garis dari tulang daun yang sudah kita gambar sebelumnya. Nah, karena di sini kita tidak mengaktifkan fungsi dari simetri seperti cara di nomor 1, maka kita harus menggambar dua sisi daunnya satu per satu. Nah, di sini juga kalian harus memperhatikan letak dan posisi garis pada sketch yang kita gambar di awal tadi. Sketch ini kita pakai sebagai garis bantu. Nah, seperti yang sering aku sampaikan di video-video aku yang lain, dalam menggambar kalian tidak perlu terburu-buru. Jangan ragu untuk menghapus gambar kalian berulang-ulang kali dan memperbaikinya kalau kalian merasa gambar itu tidak sesuai dengan keinginan kalian. Nah, kemudian pada step selanjutnya ini, aku menambahkan garis di tengah daun monstera. Nah, lalu sama seperti gambar pada tutorial nomor 1, di sini aku mulai menggambar lingkaran-lingkaran yang membentuk lubang-lubang pada daun monsteranya. Gambarlah lingkarannya dengan posisi dan ukuran yang tidak beraturan atau acak. Selanjutnya kita mulai proses pewarnaan ya. Di sini aku menggunakan warna kuning terlebih dahulu. Warna kuning ini akan aku tambahkan pada bagian garis atau tulang daun. Goreskan perlahan-lahan warna kuningnya tepat menimpa di atas garis atau batang dari daunnya. Di sini supaya tampak efek yang lebih natural, aku mengganti warna kuningnya ke arah yang lebih muda pada bagian bawah dari batang daunnya. Selanjutnya aku tambahkan warna kuning yang sama pada setiap garis yang terdapat pada tulang daun di sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan daunnya. Masuk kembali ke menu layer, lalu tambahkan layer baru. Letakkan layer baru tersebut di bawah layer 3. Kemudian aku memilih warna hijau tua, lalu aku mengisi seluruh permukaan daun monsteranya dengan warna hijau yang sama. Pada proses pewarnaan kali ini, supaya hasilnya terlihat natural, kalian harus mengisikan warna pada seluruh permukaan daun monsteranya dengan rapi dan usahakan jangan ada bagian yang tersisa. Nah, supaya lebih mudah, pada waktu kalian mengisikan warna pada bagian-bagian luar pada daun monsteranya, kalian bisa mengecilkan dulu ukuran size dari brushnya. Dan lalu untuk mengisi bagian dalam supaya lebih cepat, kalian bisa membesarkan ukuran size dari brushnya. Kemudian untuk memberikan efek 3D, aku akan menambahkan bayangan pada daun monsteranya. Nah, untuk memberikan warna bayangan, aku menggunakan warna hijau yang lebih tua. Nah, bagian bayangannya akan aku gambarkan di sisi sebelah kiri dari gambar daun monsteranya. Perlahan-lahan aku akan isi dari bagian terluar sampai bagian tengah dari sisi daun monstera yang sebelah kiri. Kemudian untuk sisi sebelah kanannya, aku akan tambahkan warna kuning. Adanya warna kuning ini akan membuat gambar monstera kalian terlihat lebih hidup dan terlihat lebih natural. Untuk warna kuning ini cukup kalian tambahkan pada sisi terluar daun monsteranya saja. Kalian tidak perlu menambahkan sampai bagian tengah daun. Setelah itu dengan tool smudge, kalian ratakan warna kuning tersebut supaya berbaur dengan rapi. Apabila setelah sampai di sini, kalian merasa warna kuningnya masih kurang, kalian bisa menambahkannya lagi. Baurkan kuningnya dengan rapi supaya tidak ada bagian yang terlihat patah. Proses selanjutnya, kita pilih Tools Eraser. Di sini kita akan menghapus bagian lubang dari daun monsteranya. Hapuslah bagian lubang dari monsteranya mengikuti sketch yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, sampai di sini gambar monstera dengan tutorial cara yang nomor 2 sudah jadi. Nah, dari kedua cara yang sudah aku jabarkan di video kali ini, cara nomor berapa nih yang paling kalian suka dan yang mana yang menurut kalian hasilnya lebih bagus?
Nah, cara manapun yang paling kalian suka, aku harap informasi di video kali ini bisa membantu kalian untuk belajar dalam penggunaan aplikasi Procreate. Terima kasih sekali aku ucapkan untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian suka aku bikin video semacam ini lagi, kalian boleh komen di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye!